cukup nggak sih usaha pemerintah sekarang, atau masih sebenarnya masih banyak yang bisa ditingkatkan, atau cuman sekedar ngomong-ngomong tapi implementasinya nggak ada, atau gimana? Nelayan-nelayan itu kan menangkap ikan di laut, tengah laut seperti Tengah itu. laut, Kalau iklim jadi nggak menentu dan sebagainya seperti itu kan juga menyebabkan produktivitas mereka yang betul. Halo, ketemu lagi dengan Obsesi, obrolan sehari-hari, sharing informasi. Masih di tengah kebun teh, piknik kecil-kecilan sambil menikmati kopi dan juga menikmati pemandangan alam. Juga sambil ngobrol-ngobrol ringan tentang berbagai hal. Jadi dengerin terus ya. Kita muter-muter nyari shade ya, karena males membentang tenda, jadi kita muter-muter nyari shade. Tapi sekarang jadi lebih enak lah. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol lagi nih, kemarin tuh juga Papa kan sibuk ini ya sama Pemda-Pemda. Itu ngapain sih? Apakah Pemda-Pemda pengen tahu tentang climate adaptation atau apa gitu? Atau ada perhatian khusus dari pemerintah untuk climate adaptation? Pemda kapan ya? Yang waktu Pemda Serang, terus Pemda apa namanya, Sumba gitu. Yang hubungin gitu. Yang hubungin. Iya. Biasanya kan climate change itu yang concern cuma pemerintah pusat itu. Itu kok Pemda ada juga ngomongin climate change tuh. Kenapa tuh, Pak? Jadi sekarang itu sebenarnya sih tentang perubahan iklim itu sudah menjadi isu nasional, sudah masuk juga dalam banyak sekali sudah masuk juga dalam beberapa kali dari program-program pemerintah ya, gitu ya. Seperti kita sudah kenal namanya rencana aksi nasional untuk pengurangan gas rumah kaca, gas rumah kaca. Sudah juga ada namanya rencana aksi nasional untuk adaptasi perubahan iklim. Nah, mengingat itu ya. Nah, kalau ada dari itulah makanya keluarlah ada semacam program atau dari pemerintah, yaitu kebijakan bahwa setiap daerah harus membuat rencana aksi di daerahnya untuk adaptasi perubahan iklim. Bahkan itu pun harus nanti itu harus masuk ke dalam kebijakan dia untuk pembangunan jangka menengah atau jangka panjangnya dia gitu. Jadi apa sih rencana aksi adaptasi dan juga ada rencana aksi mitigasi terhadap perubahan iklim di daerah. Bahkan sekali tambah lagi mereka harus juga menginventaris tentang gas rumah kacanya. Gas rumah kaca kan ya diinventaris aja. Berapa sih emisinya dia di daerah itu berapa kayak gitu, dari sektor apa aja misalnya, berapa banyak gas rumah emisinya. Tapi yang kalau tadi, bisa dihitung? Bisa. Oh, bisa dihitung ya? Kita kan orang awam ya, nggak tahu kalau itu bisa dihitung. Ya kalau seandainya, kalau dari bukan gampangnya, salah satunya adalah kalau menghitung dari emisi dari karbon. Dari mobil aja. Berapa jumlah mobil atau berapa jumlah jumlah pemakaian bahan bakar di daerah tersebut. Ada kan dilihat dari SPBU dan sebagainya. Kan bisa dilihat diukur berapa pemakaiannya. Setahun berapa emisi. Itu gas rumah kaca. Yang dari transport misalnya. Kemudian kalau seandainya diambil dari industri, itu juga berapa pembakaran bahan bakarnya, berapa banyak yang digunakan. Gitu. Bakalan diinikan ke udara gitu ya. Betul. Nah kemudian ada hitung-hitungannya lagi, misalnya kalau dari sampah gitu, berapa yang keluar dari emisinya, berapa jumlah sampahnya, jadi sampahnya apa kayak gitu. Ya mungkin kasar hitungannya juga bisa dihitung kayak gitu. Tapi kira-kira akan mengefek itu bagaimana gitu ya? Kira-kira. Kalau itu kan sifatnya gas rumah kaca itu ya kita inventaris
diharapkan setelah kita tahu itu kita punya langkah-langkah Hmm. sektor mana sih yang memberikan emisi dampak, banyak kayak gitu kan, kemudian Memberikan pengaruh lah ya terhadap itu ya. kemudian itulah kita kurangi, seperti itu upayanya kurangi. Nah, hitungan karbon atau yang ekuivalen yang gas rumah kaca konsentrasinya itu kan global di daerah, atau itu hanya bisa untuk bagaimana menghitung kemudian apa yang dilakukan untuk menguranginya. Tetapi kemudian secara total itulah yang pengaruhi climate change itu. Tidak bisa katakanlah di Jawa Barat sudah mengurangi 50% gas rumah kaca, berarti iklim di Jawa Barat akan lebih bagus gitu daripada tempat lain. Enggak gitu juga gitu. Karena Itu nggak di situ aja, nggak lokal pada saat itu ya. Seperti itu. Nah, terkait dengan kalau dari hitungan gas rumah kaca, kemudian mengenai bagaimana menghitungnya, kemudian effort untuk mitigasi tergantung sektor yang mana kayak gitu. Di Indonesia itu sektor yang sekarang ini yang paling besar mengeluarkan emisi itu adalah dari land use dan cover. Dan itu banyak dari hutan seperti itu, baik itu karena kebakaran hutan atau kerusakan hutan. Itu yang banyak mengeluarkan bandingan dengan referensinya itu dia melepaskan CO2. Hutan sendiri kan menyerap. Tapi kalau seandainya dia nggak ada gitu, dia hilang, hutannya mengalami degradasi, rusak dan sebagainya, atau kebakar gitu, itu emisinya juga gede. Jadi gede. Nah, itu ada terutama lagi dari daerah peatland. Peatland itu apa? Gambut, lahan gambut. Kemudian kalau ada juga di daerah pantai itu mangrove ya, atau daerah tertentu itu bakau, itu juga merupakan semacam penyerap karbon yang cukup kuat gitu, cukup bagus menyerap. Tapi kalau itu rusak, degradasi, maka kerugiannya atau bentuk emisinya juga gede. Sebentar, kalau daerah bakau, hutan bakau, mangrove itu kan menyerap CO2. Tapi kalau daerah peatland daerah gambut menyerap, bukannya daerah gambut tuh gampang terbakar ya? Ya, jadi gitu. Jadi kalau gambut itu sebenarnya sih menyerap seperti kayak batu bara muda ya. Jadi batu bara itu kan kayak lama organik, zat-zat organik yang lama sekali melapuk gitu ya. Lama melapuk, kemudian dia karena kondisinya di bawah air, di bawah permukaan air kayak gitu, jadi kemudian dia jadinya menjadi bahan organik yang terpendam di situlah. Nah, kalau seandainya dia itu mengalami dekomposisi, kalau seandainya terjadi perubahan kadar airnya dan sebagainya, itu mengalami dekomposisi, artinya sekarang CO2-nya tadi udah mengendap, itu bisa lepas kayak gitu. Apalagi ditambah kalau seandainya terjadi kebakaran. Jadinya lebih kalau dia dalam kondisi itu dia lepas. langsung lepas. Jadi kalau dia dalam kondisi baru pelapukan, dia akan menyerap CO2. Ya sebenarnya CO2-nya itu pada saat dia tumbuh gitu ya. Setelah dia itu mengendap, ke dalam, udah mengendap kayak gitu, ya udah dia hanya CO2-nya diem di situ. Terpendam di situ. Tapi begitu dia kebakar, dia akan blek gitu ya. Ya, tidak hanya kebakar saja. Kalau dia kebuka, yang tadi itu air kan dia dendam air, tapi kemudian ada digali dan sebagainya, airnya kemudian berkurang, sehingga kemudian dia terekspos, muncul. Nah, itu akan terjadi komposisi. Cuma lebih lambat daripada kalau kebakaran. Kalau kebakar langsung seketika. Ya, begitu. Susah juga ya, ribet. Ternyata nggak semudah yang kita hidup sehari-hari. Ya. Kalau mangrove cenderung dia lebih menyerap ya. Dia nyerap aja tapi nggak menyerap aja tapi nggak menyimpan. Kalau seandainya dia dirusak sehingga potensi menyerapnya jadi lemah. Nah, balik lagi ke Pemda itu, yang diharapkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah itu adalah pemerintah daerah bisa mengantisipasi sendiri atau gimana tuh? Ya, jadi sebagai bagian dari program nasional, kalau masalah mitigasi ya seperti itu ya, dia melakukan apa upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi CO2, karena itu dilaporkan ke UN sendiri, UNFCCC ya, sebagai bagian dari communication dari
negara-negara yang memang sudah berkomitmen untuk mengeluarkan mengurangi CO2 atau itu, dia mencatatkan di situ berapa sih CO2-nya sekarang, sehingga selisihnya berapa, hitungannya seperti itu. Nah, di lain pihak juga yang sifatnya itu adalah lokal adalah adaptasinya. Adaptasi itu kan kondisi kalau iklim memang sudah ya sudah atau akan berubah seperti itu, apa yang pernah dilakukan adaptasinya terbaik, termasuk itu di sektor-sektor, terutama ada 4 sektor utama ya yang menjadi prioritas. Apa aja tuh? Sektor perhatian itu adalah pertanian atau pangan, jadi berhubungan dengan pangan ya. Iya, ini dasar ya, kebutuhan dasar kita. Kemudian air, sumber daya air, ya kebutuhan dasar juga. Karena masalah air itu nanti juga kemungkinan akan makin berkurang, atau mungkin bahkan jadi memiliki daya rusak ya, karena air sumber daya itu bisa bagus, bisa jelek, tergantung juga, kan bisa bikin banjir dan seperti itu. Kemudian itu air, kemudian ketiga itu adalah masalah kesehatan. Iya. Bagaimana kesehatan itu mempengaruhi publik sehingga naik cost untuk kesehatan juga akan makin tinggi. Bagaimana bisa mengantisipasinya, pola-pola seperti apa, iklim seperti apa yang memberikan tadi penyakit, apakah demam berdarah, malaria, atau diare, penyakit-penyakit seperti itulah yang disebabkan oleh juga pengaruh dari di mana iklim juga mempengaruhi. Kemudian satu lagi menjadi perhatian adalah daerah coastal atau daerah pesisir. Pesisir kenapa tuh? Dan kelautan, dia nyebutnya di pemerintah nyebutnya sektor itu. Nah, kalau kelautan, kalau pesisir itu lebih kepada melihat dari aspek, termasuk dengan kelautan itu adalah aspek keselamatan. Jadi dengan kondisi cuaca yang makin sudah sulit diprediksi, sehingga untuk melaut juga lebih berbahaya, yaitu kondisi ombak bisa tinggi dan sebagainya. Sehingga bagaimana bisa mengantisipasi tersebut untuk sisi keselamatannya. Ditambah lagi kemudian sebenarnya banyak nelayan-nelayan itu kan menangkap ikan di laut, tengah laut seperti itu. Kalau iklim jadi nggak menentu dan sebagainya seperti itu kan juga menyebabkan produktivitas mereka yang betul. Kemampuan tangkapnya. Kemampuan tangkapan ekonomi jadi tidak menentu juga jadinya. Nah, kalau daerah pesisir lain pihaknya lagi ada abrasi yang menyebabkan daerah-daerah tertentu menjadi lebih terjadi genangan, banjir rob, banjir yang disebabkan oleh naiknya gelombang dan sebagainya, itu juga punya pengaruh. Bagaimana memberikan perlindungan terhadap hal tersebut. Itu jadi empat sektor utama dianggap sebagai sektor prioritas. Tapi tiap daerah mungkin bisa punya prioritasnya sendiri kan. Iya, tergantung kondisi daerahnya masing-masing ya. Betul. Jadi melihat kan, karena kita mikirnya prioritas itu dalam berarti ekonomi ya. Bagaimana ekonomi itu tidak terganggu oleh adanya perubahan iklim. Pertumbuhan ekonomi tetap jalan terus seperti itu. Nah, untuk di daerah tentu kita lihat juga di mana sih yang ekonomi dia kuatnya di mana. Misalnya pariwisata tidak masuk sektor utama kan, tapi di daerah itu adalah sektor itu menjadi ekonomi mereka kayak gitu. Itu bisa jadi prioritas buat mereka tentunya. Secara nasional 4 tadi ya yang jadi perhatian. Iya. Tapi ya di daerah bisa melihat kondisinya. Terus juga ada daerah yang bukan di pinggir laut ya, itu nggak jadi prioritasnya, berubah prioritasnya. Betul. Ganti gitu ya. Iya. Tapi intinya ada 4 itulah ya. Plus sebagai minus utama yang program secara nasional dilihat kayak itu ya, tapi di daerah tentu menyesuaikan dengan harus melihat dari potensi ekonominya, di mana ekonominya yang terdampak kayak gitu ya. Itu dulu waktu di awal-awal kan, di awal-awal Papa pulang lah sebagai climate change scientist gitu ya. Itu kan pemerintah kita nggak terlalu peduli ya gitu ya, maksudnya banyaklah pemerintah dunia nggak terlalu peduli, nggak terlalu percaya dengan climate itu. Itu kira-kira sejak berapa tahun terakhir sih yang itu menjadi benar-benar pusat perhatian, menjadi perhatian pemerintah? Pemerintah Indonesia atau pemerintah secara umum? Pemerintah Indonesia dan pemerintah secara umum. Susah kalau melihat pemerintah secara umum ya, di mana-mana ya. Kita bisa melihat dari partisipasi mereka kepada konvensi ya, konvensi-konvensi yang internasional global seperti itu. Banyak mereka ikut dalam UNFCCC tapi tidak mau kesepakatan bagaimana mengurangi emisi misalnya. Yang Kyoto Protocol ada yang masuk kemudian membatalkan. Amerika kan masuk, tergantung pemerintahnya sih, ini partai mana kayak gitu. Kemudian pada saat Partai Republik dia mengundurkan diri lagi, tidak mau masuk. Tidak mau peduli lah gitu dengan ini ya. Tapi itu di pemerintah pusatnya, pemerintah
ininya federalnya lah seperti pemerintah. Tapi di pemerintah yang di bagiannya, negara-negara bagiannya banyak yang mengupayakan untuk perhatian pada climate juga seperti itu, dan effortnya juga gede gitu, investasi mereka untuk hal tersebut juga cukup gede. Jadi melihat seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri memang pada awalnya memang masalah iklim itu hanya pertamanya sih secara sains aja lah, waktu itu tuh belum begitu solid diterima kayak gitu di awal tahun, sampai dari tahun 1980-an sampai tahun 2000 lah, 2002 2003 itu masih belum betul-betul, saintis tuh belum betul-betul diterima gitu ya. Baru setelah adanya assessment report dari IPCC Intergovernmental Panel for Climate Change, di sanalah dilihat seberapa solid sih saintis itu. Dilihat dari publikasi, dari apa yang sudah ada, laporan-laporan tentang climate itu diambil buat yang satu itu dari saintis itu sudah berapa kayak gitu. Nah, kalau nggak salah di assessment report yang keempat itu tahun berapa ya? Sekitar tahun 2011 atau berapa? Lupa. Ya oke lah, pokoknya masih itu baru misalnya muncul bahwa itu dipakai oleh reference oleh seluruh pemerintah loh. Ini loh probability-nya itu 95% gitu. Probability bahwa penyebab dari climate change yang terjadi itu adalah karena ulah manusia dari greenhouse gas seperti itu, sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi itu. Itu dari report itu sih di kesepakatan itu yang dipegang. Jadi baru kira-kira 10-15 tahun yang lalu yang agak solidnya ya. Bisa jadi seperti itu. Walaupun upaya untuk itu sudah ada omongan itu sudah cukup lama ya, cuman asal ngomong-ngomong ya. Ngemeng-ngemeng. Di Indonesia sendiri lebih kuatnya itu sejak adanya konvensi di Bali. Ya, itu berapa tahun yang lalu itu ya? Konvensi Bali berapa ya? 2007 ya. 2007 ya. Baru mulai ini ya, perhatian gitu ya. Nah, kebetulan Indonesia jadi tuan rumah. Karena Indonesia ya. Konvensi global tapi jadi UN Convention dan jadi tuan rumah kan. Nah, sebagai tuan rumah kan mau nggak mau menunjukkan bahwa we care about it gitu kan. Tapi setelah itu mungkin lebih karena sudah ada komitmen juga kan, jadinya semakin ini. Nah, semakin lama makin dipercaya karena banyak lagi report ya, report-report tentang bagaimana kalau kita tidak melakukan apa-apa, dampaknya pada ekonomi dan sebagainya. Orang jadi makin khawatir ya. Sekarang Indonesia termasuk yang cukup leading untuk mengupayakan adanya climate change, semacam memaksa. Kita juga meminta bahwa selama ini juga kalau seandainya orang tidak memenuhi komitmennya, tidak ada hukuman. Iya betul. Nah, sekarang bagaimana itu binding and legally binding, dan itu ada semacam punishment gitu. Bagaimana itu legally binding lah seperti itu. Jadi reward and punishment-nya jalan gitu ya, dijalankan gitu. Punishment lah terutama ya kalau reward mungkin. Nah, Indonesia termasuk ya negara yang juga cukup mengupayakan hal tersebut karena Indonesia termasuk salah satu emitter yang cukup besar juga di dunia. Yang tadi kita bicara dari forestry, dari land use seperti itu. Nanti proyeksinya ke depan Indonesia itu mungkin tidak lagi dari hutan yang akan gede, karena kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya itu energi akan besar. Karena energi nomor 2, tapi energi akan bisa mengalahkan dari sisi kebutuhan energinya, CO2-nya akan gede dari. Nah, untuk mengatasi tersebut sudah ada program yang untuk mengurangi emisi, bahkan bisa dikatakan kita mempunyai target zero net emission, dalam arti tetap ada emisi tetapi ada penyerapan yang seimbang. Jadi balance jadinya. Jadi jadi secara net nol. Emisinya nol seperti itu. Bahkan kemungkinan bisa malahan turun ya, kita malahan jadi defisit. Jadi surplus ini ya, surplus penyerapan, defisit energi ya. Bisa seperti itu. Kalau upaya-upaya kayak mengurangi yang dari penyebabnya tadi ya,
energi dan sebagainya itu bisa segera diatasi. Salah satunya itu adalah energi transisi yang tadinya dari energi konvensional yang memakai batu bara, diubah sekarang sumber energinya menjadi yang renewable, baik itu pakai hydropower, geothermal atau sebagainya seperti itu. Ya kendaraan juga rubah sekarang, makanya elektrifikasi ya, yang tadinya mesinnya mesin combustion, mesin yang pembakaran biasa dengan bahan bakar fosil kayak BBM seperti itu, diubah menjadi listrik. Makanya pemerintah memberikan insentif yang gede di situ. Iya, gede banget kan. Kita juga merasakan untuk mobil upaya listrik itu sih sebenarnya. tapi kalau ini apa, listrik gitu, listrik sendiri, untuk mendapatkan listrik sendiri kan juga Memakai sumber energi. sumber Sekarang mungkin porsi batu bara mungkin masih gede, tapi diharapkan nanti akan lebih banyak ke porsi alam ya, porsinya yang renewable. Indonesia kan alam ya, renewable. Potensi yang cukup bagus untuk geothermal yang belum dieksploitasi cukup. Tapi sekarang yang lagi dibikin ladang-ladang matahari, solar panel dan yang di danau-danau itu kayaknya berarti itu usaha pemerintah ke arah sana ya, ke arah renewable energi ya, supaya kita mengurangi batu bara. Ya. Menarik juga sih. Tapi sebagai ini ya, sebagai omong-omong kosong gitu ya. Kalau menurut Papa tuh ya, cukup nggak sih usaha pemerintah sekarang, atau sebenarnya masih banyak yang bisa ditingkatkan, atau yang masih banyak bisa ditingkatkan, oke lah, tapi atau cuman sekedar ngomong-ngomong tapi implementasinya nggak ada, atau gimana? Sekedar omong-omong kosong aja. Boleh nggak nanya gitu? Nggak Ya, boleh ya? boleh aja. Boleh. Nanya boleh ya, jawabnya nggak mau. Boleh aja. Ya kalau mungkin meminta perannya adalah sebagai fasilitator, kemudian perannya sebagai pembuat kebijakan. Di level itu sudah ya, tinggal real implementasinya itu kan level bawahnya ya. Masih hitungan ekonominya, kemudian kelembagaannya, aturan-aturan teknisnya seperti itu. Nah itu bagaimana ya? Ya memang ya bisa dikatakan lah kalau misalnya membuat karena itu kan pengaruh pada stakeholder ya, terdampak ya dengan perubahan seperti itu. Misalnya nih ya, ini kayak daerah-daerah sini ya, kita ini pakai energinya dari mana, dari teman-teman penduduk yang ada di daerah tempat kita lihat sekarang di daerah Ciwidey ini, Bali ini, dia kan pakai PLN seperti itu kan. Kalau seandainya dia pakai solar panel aja, PLN terganggu nggak? Iya ya, ya solar panel tuh sepertinya adalah salah satu yang cukup kontroversial untuk penggunaan rumah tangga ya. Kita sekarang untuk memakai solar panel juga ragu-ragu. Nah, berarti dari sisi itu kan dari sisi yang aspek yang ke arah teknisnya ya. Jadi kebijakan sudah kebijakannya udah ada, tapi teknis implementasinya itu yang ini ya. Iya, karena banyak sekali faktor ekonomi, stakeholder yang berpengaruh seperti itu. Ya itu harus dibenahi pelan-pelan lah, harus dibenahi sehingga memang berkembang. Seharusnya kalau kita melihat ya dengan potensi ini, dengan teknologi solar panel yang sudah cukup ada kayak gitu. Sebagian orang harusnya sudah cukup banyak yang pakai. Harusnya iya. Baik itu pakai yang sistemnya on grid, dalam arti masih gabung dengan PLN, jadi kondisi pada saat cuaca nggak memungkinkan buat nyimpen energi dari sana, maka PLN akan supply seperti itu. Tapi pada saat cuacanya lagi banyak panas, ada surplus, sehingga dia hanya memakai solar panel aja seperti itu. Bahkan mungkin bisa jadi dia mensupport PLN seperti itu, menjual ke PLN bisa aja seperti itu. Itu yang belum secara ini ya. Aturan-aturan kayak gitu belum. Ya nggak tahu lah, itu pelaksanaannya belum mungkin ya. Seharusnya itu sudah banyak. Itu juga yang membuat kita sih pengen banget ya pakai solar panel ya. Kita pengen banget, cuman dari informasi-informasi yang kita dapatkan nggak semudah itu, karena kita juga nggak mau sampai lagi banyak hujan, kita nggak ada matahari, kita nggak ada listrik, kan cilaka juga kita. Sementara kebutuhan di rumah listrik cukup gede sih sebenarnya. Mungkin itu yang perlu perhatian pemerintah, sehingga renewable energi ini benar-benar lebih ini ya. Kebutuhan rumah tangga itu tinggi loh.
Sebenarnya orang yang cukup mampu memasang solar panel tuh banyak banget di kita, Iya. cukup banyak. Cuman mereka nggak bisa masang gitu, nggak berani masang karena takutnya pada saat mereka Bermasalah butuh nantinya. nggak bisa diandalkan gitu. Dan PLN-nya nggak mensupport di sana, mungkin ya, kita nggak tahu juga. Tapi yang informasi yang kita dapatkan seperti itu. Ya, jadi masalah aspek teknis yang berkaitan yang menghambat untuk orang untuk beralih Beralih energi. ke renewable energy Betul. atau 50-50 lah, mungkin setengah-setengah Atau itu. juga nggak tahu juga bagaimana program renewable energinya itu sendiri, apakah maunya adalah digerakkan oleh pemerintah dan arti melalui PLN sendiri itu yang ini mengurangi, jadi tidak individu bisa aja kayak gitu kan, sehingga kita nggak usah mikir ini apa pokoknya listrik ada di rumah tapi nggak bisa mikir pembangkitnya seperti apa kayak gimana. Mungkin nanti akan berubah, jadi kita dapat yang mungkin dari hidrotermal atau dari mana dari PLTA sumber daya air. Nah, sekarang ini juga pemerintah lagi coba lagi mengupayakan untuk tenaga nuklir. Ya. Iya. Karena untuk pemenuhan energi kalau dilihat dari emisi ya nuklir lebih sedikit emisinya, iya, lebih minim ya. Bisa dianggap emisinya nol lah. Cuman kita sendiri juga dulu pernah membicarakan masalah nuklir di Indonesia gitu ya. Salah satu yang sebenarnya kalau saya pribadi saya untuk di Indonesia bukan menentang sih, tapi khawatirnya tinggi gitu. Khawatiran tinggi karena apa? Karena untuk energi nuklir itu benar-benar safety-nya itu harus sangat-sangat tinggi, dan selain itu juga kedisiplinan orang itu harus sangat tinggi ya. Ya mungkin kekhawatiran orang adalah sebenarnya kalau dari teknologi seperti itu sudah ada. Iya, nggak ada masalah. Tapi kekhawatiran orang dari sisi budaya ya. Budaya, bener. Budaya pekerja di kita. Karena kesalahan sedikit dampaknya luar biasa. Luar biasa besar. Kayak memelihara monster gitu. Iya. Kita berharap kita bisa memanfaatkan itu sebagai monster, tapi jangan sampai bangun monster. Jangan sampai bangun monsternya. Kalau bangun mau cilaka gitu. Sebenarnya itu yang bikin khawatir, karena budaya kita, budaya disiplin bekerja kita tuh lebih rendah dibandingkan negara-negara misalnya kayak Jepang atau Rusia atau bahkan Cina aja. Iya nggak sih? Ya, kita nggak tahu kondisinya itu. Yang Jepang juga aja yang kemarin kita anggap sebagai suatu ini, tapi terganggu akibat bencana alam ya. Itu kan akibat bencana, itu suatu yang dan tsunami yang sulit ini ya. Di sana. Itu ya. Nah, kita juga negara yang juga potensi bencana juga tinggi. Nah, bagaimana membuat level safety-nya yang sebegitu tinggi gitu. Sehingga bentuk kita sudah antisipasi itu jauh-jauhnya terhadap potensi bencana seperti itu. Nah, seberapa berani kita menaruh level safety-nya tinggi? Kalau level safety yang tinggi berarti kan cost-nya tinggi juga. Kan seperti itu. Kalau kita, nah itu balik lagi ke budaya kan. Kalau kita menganggap itu suatu hal yang sangat penting, maka safety-nya tinggi. Tapi kalau kita menganggap itu masih bisa, nggak terlalu kita nggak percaya betul lah itu, nggak usah safety-nya agak rendah sedikit supaya cost-nya semuanya lebih rendah. Tapi kalau terjadi sesuatu, impact-nya besar sekali. Nah, itu sih sebenarnya. Itu juga masalah budaya juga sih. Iya. Soalnya kalau kita bilang safety, belum tentu kan terjadi. Iya, soalnya di kita misalnya yang paling rendah aja lah ya, pakai helm, pakai motor, pakai helm, itu masih banyak kita tuh hanya karena takut polisi gitu. Jadi bukan karena melindungi kepala kita, enggak gitu, lebih karena takut polisi. Ya seperti itu kira-kira. Ya, kenapa polisinya ada di situ? Iya. Ya kira-kira gitu. Itu sih yang bikin kekhawatirannya tuh ada di situ. Jadi kita dari itu tadi ngomongin pemerintah, ya kita kan pengen tahu ya pemerintah itu seperti apa sih, ke-awarean, ke concernnya pemerintah terhadap climate change yang akan mempengaruhi penduduk. Ternyata sudah ada ya, sudah ini. Cuman teknis
pelaksanaan teknis itu masih tergantung dari tempat masing-masing ya, tempat pemerintah daerah masing-masing gitu ya kali ya, atau ada yang diatur elemen di pusat, masyarakat ada masing-masing. pemerintah daerah juga ngaturnya pada level apa juga. Iya. Ada fungsi sendiri. Ada fungsi sendiri ya, elemen-elemen tertentu yang harus memanfaatkan, harus menjalankan dan sebagainya. Tapi ya syukur alhamdulillahnya pemerintah aware sih. Sampai saat ini pemerintah aware dan memperhatikan itu. Gitu. Itu oleh-oleh beliau ini dari mana-mana kemarin. Gitu. Mulai makan agak-agak panas ya. Iya. Kita mau stay di sini lagi? Udah setengah 12. 12. Jalan aja.